kita sediakan. Namun juga ada tata caranya yang lebih tepat lagi dalam merendam fosil Galli Kelor. Sebelum kita merendam fosil Galli Kelor, karena prosesnya ini fungsinya Assalamualaikum buat sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada, khususnya buat sahabat-sahabat yang menyukai fosil Galli Kelor, baik itu yang berupa mata cincin, mata liontin, ataupun yang masih berupa bongkahan. Intinya fosil Galli Kelor. Kali ini saya akan memberikan tutorial buat sahabat-sahabat, khususnya buat sahabat-sahabat yang masih pemula, dalam merendam bongkahan fosil Galli Kelor. Ya, untuk merendam bongkahan fosil Galli Kelor memang cukup mudah sekali, langsung saja kita rendam di tempat yang sudah kita sediakan. Namun juga ada tata caranya yang lebih tepat lagi dalam merendam fosil Galli Kelor. Sebelum kita merendam fosil Galli Kelor, kita harus melalui dua tahapan berikut. Ya, sebelum kita merendamnya, siapkan air dulu di dalam ember secukupnya, seperlunya. Dan ini adalah fosil Galli Kelornya. Nah, fosil Galli Kelor yang akan saya rendam ini saya masukkan ke dalam air sini dulu, karena nanti pada saat merendamnya kita harus menutupnya dengan rapat, teman-teman. Begitu. Ini saya masukkan ke sini semuanya, karena prosesnya ini fungsinya untuk membersihkan, karena fosil Galli Kelor yang lama tidak direndam, apalagi pada saat kita menaruhnya itu di tempat yang terbuka, otomatis fosil Galli Kelor tersebut itu kotor, teman-teman, terutama terkotori dari debu-debu yang menempel sehingga sampai masuk ke dalam pori-pori fosilnya. Perendaman ini kita lakukan kalau bisa usahakan sekitar 30 menit, teman-teman. Atau setidaknya minimal 15 menit atau 10 menit juga tidak apa-apa, tergantung kondisi kelornya, tingkat kekotorannya, masuk ke dalam pori-porinya itu seberapa tebal. Tentunya buat sahabat-sahabat yang memilikinya lebih tahu sendiri fosil Galli Kelornya sendiri-sendiri. Dan ini saya rendam di sini mungkin sekitar 10 menit atau 15 menit. Saya diamkan di sini agar nanti mudah dibersihkannya. Karena sebelum kita lakukan perendaman di dalam sebuah wadah yang tertutup rapat, sebaiknya kita bersihkan dulu fosil Galli Kelornya. Setelah itu baru kita rendam. Nah, setelah kita menunggu selama sekitar 10 menitan, kita siapkan wadah secukupnya sesuai dengan jumlah atau ukuran fosil Galli Kelor yang akan kita rendam. Pastikan wadah tersebut itu bersih, teman-teman. Wadah yang akan saya buat merendam ini sudah saya bersihkan, sudah saya cuci bersih, sehingga sudah siap untuk merendam fosil Galli Kelor. Ya. Terus fosil Galli Kelor yang akan kita rendam, kita ambil dari wadahnya tadi. Nah, ini jangan langsung ditaruh di dalam wadah ini, teman-teman, jangan langsung. Nah, ini tahap keduanya, kita pastikan bahwa debu-debunya ini sudah keluar, teman-teman, ya. Setidaknya sudah mengurangi debu-debunya yang menempel minimal 90%, tidak masalah. Nah, ini airnya sudah sedikit agak keruh karena debu, ya, agak sedikit keruh. Terus kita keluarkan semuanya. Ini tahap-tahapannya, teman-teman. Khususnya buat sahabat-sahabat yang masih pemula, biasanya kebanyakan merendam bongkahan fosil Galli Kelor atau merendam yang sudah jadi, yang sudah berbentuk cincin atau liontin, biasanya itu langsung. Sebenarnya tidak masalah, tidak apa-apa, hanya saja alangkah lebih baiknya kita bersihkan dulu, kita angkat dulu kotoran-kotoran yang berupa debu yang sudah menempel selama berhari-hari, berminggu-minggu, atau mungkin berbulan-bulan, dengan cara kita rendam sejenak di ember yang berisi air agar debunya terangkat semuanya. Nah, ini bisa diperhatikan, perhatikan lagi, ini airnya agak sedikit keruh, agak sedikit kotor karena debu, teman-teman, debu yang melekat di fosil Galli Kelor ini. Setelah itu kita biarkan beberapa menit sampai kering, tidak usah dijemur, cukup dibiarkan begini saja
atau diangin-anginkan akan lebih baik. Mungkin sekitar 10 menit atau bahkan ada yang 20 menit tergantung fosil Gallicanor-nya. Kalau fosil Gallicanor-nya tidak terlalu tua, bahkan atau yang biasa dibilang dengan semi fosil, itu setengah membatu, agak sedikit lama mengeringkannya dikarenakan airnya itu agak ada yang sebagian yang meresap ke dalam fosilnya yang masih semi. Tapi kalau yang sudah full fosil atau full membatu, biasanya tidak terlalu meresap sehingga agak sedikit cepat mengeringkannya meskipun cuma diangin-anginkannya begini. Ya, kita tunggu sampai kering, teman-teman. Setelah proses di tahapan kedua selesai dan fosil sudah mulai mengering, barulah kita masukkan ke dalam wadah atau ke dalam toples yang sudah saya sediakan tadi. Jangan diberi air dulu. Sebaiknya kelornya dulu dimasukkan, baru dikasih air sehingga menjadi pas dan tidak akan luber. Setelah proses pengeringan sudah dirasa cukup, meskipun ini tidak 100% kering, tidak masalah teman-teman. Dirasa sudah cukup, langsung saja kita masukkan ke dalam toples atau ke dalam wadah yang sudah teman-teman sediakan. Cara memasukkannya pun juga hati-hati, jangan sampai akibat benturan sesama kelor sehingga kelor yang kita miliki menjadi pecah, karena tidak menutup kemungkinan ada juga bagian-bagian kelor yang retak yang tidak kita ketahui dikarenakan ini masih dalam bentuk bongkahan begitu. Ini yang besar dulu dimasukkan, lalu yang kecil kita masukkan semuanya. Karena ini agak longgar dan ini kebanyakan, ini saya kurangi. Saya jadikan satu di sini, saya masukkan ke sini. Ini akan menjadi lebih baik. Pastikan ini tenggelam di air teman-teman, jangan sampai bagian atasnya ini tidak tenggelam, jadi kesemuanya ini terendam. Ini yang kedua. Nah, ini terendam semuanya ya. Nah, setelah itu langsung saja kita tutup rapat teman-teman. Ini penutupnya. Oh, salah ya. Ini kita tutup rapat-rapat. Setelah kita tutup rapat-rapat, pastikan penutupnya ini rapat. Nah, keduanya kita tutup dengan rapat. Setelah kita tutup rapat, barulah kita simpan di tempat yang aman. Jangan sampai tempat itu terkena sinar matahari secara langsung. Gitu. Ini keduanya sudah siap saya simpan karena sudah saya tutup. Ya, sekian dulu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.